Cara untuk kita mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa adab adalah wa at'imut ta'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beri makan. Suka traktir. Ya, suka traktir. Tapi jangan dibalik. Ya, jangan suka minta ditraktir. Ya, karena itu adalah sesuatu yang menghinakan diri kita. Kalau menghinakan diri di hadapan Allah, itu ya suatu anjuran. Kita menghinakan diri di hadapan Allah karena bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita menghinakan diri kita kepada manusia, suka meminta-minta dan lain sebagainya, ya untuk diri sendiri, itu jangan sampai. Itu adalah aib. Ya, Bu. Itu secara tidak langsung kita telah menghinakan diri kita bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Itu jangan. Apa salah satunya? Ini, Bu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam Liqaul Maftuh, ya, beliau mengungkapkan bahwasanya ini, Bu, salah satunya ketika kita nelpon teman nih, ya, kemudian diangkat, ya, teman bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab, gimana kabar? Baik. Lagi di mana posisi sekarang? Saya lagi di Jawa, misalnya di Jogja misalkan, saya di Jogja. Oh, masya Allah, jangan lupa oleh-olehnya ya. Nah, ya, Bu, jangan lupa oleh-olehnya. Itu kata Syekh Utsaimin, itu hakikatnya sama dengan pengemis di luar itu yang gini-gini. Ya? Yang di luar itu yang minta-minta. Sama dengan orang yang itu don't forget oleh-oleh itu. Ya. Jangan lupa oleh-oleh. Nah, itu jangan. Itu kita menghinakan diri kita kepada manusia, itu enggak boleh. Ya, ayo, kamu mau masuk surga enggak? Ustadz kemarin itu menyampaikan bahwa cara untuk mendapatkan surga itu salah satunya suka traktir. Kamu mau masuk surga enggak? Mau. Ya, coba traktirin saya. Ya, itu bawa-bawa dalil untuk keuntungan pribadi. Ya, itu jangan. Itu menghinakan diri juga. Ya, tapi ingatlah. Maka ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ingatlah, kita suka traktir orang, suka beri makan, suka beri minum kepada orang lain. Masya Allah, saya sampaikan, itulah jalan pintas untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang sangat cepat. Ya, coba cari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada harta kita. Karena harta kita adalah sampai kapanpun, ya, dan seberapapun kita memiliki harta, itu tetap ada as-sa'ilina wal mahrum. Yaitu ada hak orang lain. Ada hak orang yang meminta-minta dan ada hak orang yang tidak meminta-minta. Ya. Ustaz, seperti apa haknya orang yang meminta-minta terhadap harta kita? Ada haknya, Pak. Tidak semua orang yang mengemis itu, tidak semua orang yang meminta-minta itu, mereka tidak memiliki hak pada diri kita. Enggak, mereka ada punya hak juga, Pak, Bu. Ya. Tapi harus kita lihat di situ. Jangan dikasih orang yang pengamen dan lain itu, saya larang itu, Bu. Jangan sampai, ya, walaupun dia itu kelihatannya seperti apa, tapi dia suka ngamen, itu jangan dikasih, jangan, ya, ngamen di jalan udah maaf, tubuhnya bertato, terus bukan kita menghinakan, waliyadzubillah, tidak, tapi ini, ya jangan, ini kita memberikan pelajaran buat mereka, orang badannya kekar seperti itu tapi meminta-minta dengan cara mengemis seperti itu, ngamen gitu kan, jangan itu. Mendingan kita kasih kepada anak-anak yang minta gini tanpa mengamen dan itu ada hak mereka, ya, dari harta kita. Ataupun kayak kakek dan nenek biasa di lampu merah itu kan, ya, itu ada haknya mereka dari harta kita, ya. Ataupun orang-orang duafa, orang-orang yang lemah lainnya, ya. Maka ini perlu kita untuk membersihkan hati kita juga di situ. Membersihkan hati itu dengan sedekah, dengan infak dan lain sebagainya. Harta kita bersih, hati pun akan bersih. Ya, karena salah satu daripada unsur hati itu lemah dari kebersihan, dari bersihnya hati, ataupun hati itu kotor, itu disebabkan karena harta yang kita makan itu pun kotor. Gitu. Itu lari ke hati langsung. Ya. Makanya kalau ada orang yang susah dinasehati dan lain sebagainya, bisa jadi itu faktor daripada hartanya itu bermasalah. Ya, hartanya yang bermasalah. Ya, makanya kita suka sedekah itu, Pak, Bu, itu bukan hal main-main.
Kita suka infak itu salah satu daripada upaya tazkiyatun nufusnya kita. Salah satu daripada upaya untuk kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ya, karena bersihnya harta, hati kita pun insya Allah akan ikut bersih. Ya, tenang hati kita, bahagia juga. Itu. Nah, maka suka memberi. Ya. Maka ada salah seorang yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, di dalam sunannya. Nabi pernah menyampaikan bahwasanya ya ketika Isra Mi'raj beliau mendapati ada yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang penghuni neraka, ada seorang laki-laki sebagai penghuni neraka. Kemudian dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penghuni neraka itu? Ya Rabb, bima hadza? Kenapa engkau mengeluarkan aku? Ya, sedangkan ya dosaku masih banyak. Ya, yang seharusnya aku masih lama di dalam neraka-Mu ya Rabb. Kenapa hari ini engkau mengeluarkan aku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki lagi. Kemudian dipertemukan dengan laki-laki itu. Ya. Kemudian birajulin hadza. Ya. Disebabkan karena laki-laki ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penghuni neraka tadi yang dikeluarkan dari neraka? Artinya karena syafaat laki-laki itu dia dikeluarkan. Ditanya, "Man ant? Siapa kamu?" Ya, "Kamu siapa?" Ya, "Aku tidak mengenal kamu." "Ma'aruf tani? Kamu tidak mengenal aku?" Ya, kata laki-laki yang memberikan syafaat kepada dia hingga pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka itu. "Iya benar, aku tidak mengenal kamu." Coba diingat-ingat lagi. Kita yang jelas kita pernah bertemu di dunia. Bayangkan Bu, pernah bertemu. Kalau pernah sekali. Pernah bertemu di dunia. Tapi Masya Allah, luar biasa. Sekali bertemu, tapi di akhirat itu bisa memberikan syafaat antara satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena sekali bertemu itu menghasilkan luar biasa karena suka memberi. Ya, kamu dulu, aku dapati kamu, Masya Allah, ketika diriku itu kehausan, bukan kelaparan Bu, tapi kehausan, dan tidak ada satupun orang itu memperhatikan aku. Ya, hanya kamu saja. Ketika itu kamu datang kepadaku, menawarkan air minum, kemudian aku minum, hilang haus. Maka hari ini aku memberikan balasan itu dengan syafaat atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bu. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.